Good morning everyone. Saya Nazarul Kurniawan dari kelas 11 FPL 3. Today, I discuss about biography. Jadi hari ini saya akan membahas tentang teks biografi. First, what is biography text? Apa sih yang dimaksud dengan teks biografi? Jadi, biography text is detailed description or account of person life and written by someone else, and it is non-fiction text. Jadi, teks biografi adalah deskripsi atau catatan rinci tentang kehidupan seseorang dan ditulis oleh orang lain. Dan ini adalah cerita non-fiksi. Nah, akan saya lebih jelasin lagi. Jadi, maksudnya teks biografi itu merupakan suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Biasanya teks biografi ini menampilkan atau menceritakan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal menyangkut kehidupan banyak orang. Dan yang menulis teks biografi bukan mereka sendiri, melainkan orang lain yang menulisnya. Dan ini merupakan cerita yang non-fiksi, atau cerita yang berdasarkan kenyataan, dan bukan karangan atau rekayasa. Kita next. What is the function of biography? Apa sih fungsi dari biografi? Yang pertama, to know a person's story about her or his life. Outside of any accomplishment this person might be known for. Maksudnya di sini, biografi itu fungsinya adalah untuk mengetahui tentang cerita atau pengalaman hidup dari seseorang tokoh, seperti keberhasilan apa yang telah dicapainya. Jadi, mungkin ini akan bermanfaat bagi para pembaca. Lanjut, yang kedua. To give meaning easily and educate the reader. Maksudnya di sini, dari teks biografi itu, kita akan bisa mendapatkan informasi tentang tokoh tersebut secara mudah dan mengambil pengalaman atau mengambil sesuatu yang bermanfaat bagi para pembacanya. Kita lanjut. Teks biografi mempunyai karakteristik. What is the characteristic of biography text? First, written in third person point of view. Maksudnya di sini ditulis pada sudut pandang orang ketiga. Jadi nanti pada teks biografi akan menggunakan kata he atau she yang merujuk pada tokoh yang diceritakan. Jadi bukan menggunakan I atau you. Well, then the second, based on research. Jadi biografi itu ditulis harus berdasarkan penelitian terlebih dahulu. Karena dia sifatnya non-fiction, jadi bukan rekayasa. And the third, describes the person's surroundings. Jadi pada teks biografi menggambarkan tentang sekeliling dari tokoh tersebut, mencakup where di mana, when kapan, and how the person life, bagaimana kehidupan orang tersebut. Jadi nanti akan menceritakan tentang dirinya, kapan dia lahir, di mana dia lahir, tentang pendidikannya atau keluarganya, dan apa yang dia perbuat atau dia dapat. Okay, the last one is use vivid language to narrate events. Nah, di sini maksudnya menggunakan bahasa yang jelas sehingga mudah dibaca bagi para pembacanya. Okay, now let's talk about the generic structure of biography. Okay, untuk generic structure dari teks biografi ini, dia masuk kepada kelompok recount text. Recount itu adalah bentuk yang menceritakan kembali. Jadi pada generic structure-nya, the first one is orientation atau introduction, yang mengartikan pengenalan terhadap tokoh. So, it is the opening paragraph, give the reader the background information of the person. Jadi maksudnya di sini berisikan tentang biodata seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi ini biasanya ada pada paragraf yang pertama. Next is events. Event di sini maksudnya peristiwa. So, event should be in chronological order. Jadi dia menggambarkan atau menjelaskan peristiwa-peristiwa penting apa yang dialami oleh tokoh tersebut. Dan peristiwa ini harus dijelaskan secara kronologi. Maksudnya secara runtun atau berurutan. Then the last one, reorientation atau closing. Kita sebut juga dengan penutup. Reorientation is consists of conclusion or comment of the reader.
Jadi, closing ini bisa berupa kesimpulan atau komentar dari sudut pandang penulis tentang tokoh tersebut. Jadi, itulah generic struktur dari biografi teks yang harus kita ingat. Yang pertama, orientation atau introduction. Yang kedua, events, yang dimaksud dengan juga peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Dan yang ketiga, reorientation atau penutup. Kita lanjut. Grammar and language feature biografi teks. Seperti yang tadi dijelaskan, biografi itu adalah bagian dari recount text, di mana recount text ini adalah menceritakan kembali kejadian yang terjadi di masa lampau. Pada recount text, kita menggunakan tensi simple past, menggunakan verb to, atau menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke, itu tadi penjelasan tentang biografi teks. Maaf jika saya ada salah pengucapan dalam menjelaskannya. Sekian dari saya, Nazabah Kurniawan. Thank you for watching.